sebagai bentuk penghormatan mereka ke Dewi Kali, Dewi kematian, kerusakan, dan kehancuran. Waktu Inggris datang ke India, kelompok-kelompok Tagi itu sering banget. Kita bahas kelompok-kelompok kriminal lagi. Sebelumnya kita kan udah pernah ngebahas tentang Yakuza ya. Gimana awalnya mereka bisa muncul, dan gimana perkembangannya sampai mereka bisa jadi kelompok kriminal, kelompok kejahatan terorganisir yang paling sukses dalam sejarah. Terus soal mafia dari barat juga tuh sempat beberapa kali kita bahas tuh. Nah sekarang gue mau bahas tentang kelompok kriminal dari India yang diyakini sebagai kelompok mafia paling awal yang pernah ada. Kelompok yang disebut dengan nama Tagi. Ya jadi selama berabad-abad, Tagi ini tuh jadi sesuatu yang paling ditakutin banget di India. Karena selain ngerampas harta benda, Tagi juga tuh sampai ngerampas nyawa orang sebagai bentuk penghormatan terhadap Dewi Kali. Wah. Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas Tagi, geng pembunuh yang membawa petaka bagi India selama 6 abad demi Dewi Kali. Di Learning by Googling. Ini kalau kita ngomongin soal penjahat, pasti di semua tempat dan semua masa tuh ada penjahatnya ya. Ada bandit-banditnya. Tapi ya kebanyakan tuh cuma bandit perorangan atau kelompok kecil aja yang nggak terafiliasi satu sama lain. Nah tapi di India ada nih satu kelompok penjahat besar yang udah muncul sejak berabad-abad lalu, yang disebut sebagai Tagi. Kalau menurut Britannica, kapan pertama kalinya Tagi muncul tuh itu nggak diketahui. Nggak ada tahun atau tanggal yang jelas tuh. Tapi diperkirakan mereka tuh udah ada sejak awal tahun 1300-an. Dan perkiraan ini didasari sama catatan yang ditulis sama Ziauddin Barani yang dibuat di tahun 1356. Yang jadi catatan pertama yang ada nyebut Tagi. Nah kalau catatan pertamanya udah ada di tahun segitu, berarti kan kemungkinan kan Tagi tuh udah muncul jauh sebelum itu dong. Bahkan ada juga yang nyebut kalau Tagi tuh udah muncul sejak zamannya Alexander Agung di abad keempat Masehi. Cuma ya kalau info yang ini tuh cuma beredar dari mulut ke mulut aja ya, nggak ada catatan tertulisnya. Kalau catatan paling awal ya yang tadi itu, yang ditulis sama Ziauddin Barani tadi, yang di tahun 1300-an tadi. Tapi walaupun mungkin nggak setua Alexander Agung, nggak setua Alexander the Great, tapi tetap Tagi itu dianggap sebagai kelompok kejahatan terorganisir pertama di dunia. Kelompok kejahatan yang setara sama mafia atau gangster, dan bukan sekedar bandit-bandit jalanan doang. Dan nama Tagi sendiri tuh itu berasal dari bahasa Sanskerta staga atau stagati, yang artinya licik, menipu, dan menyembunyikan. Nggak ada bagus-bagusnya ya namanya ya. Kutramendra, அதற்கான தண்டனைக்கு நான் தயார். அல்லாவின் தீர்ப்பு இது என்றால் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். Nah, kalau menurut National Geographic, semasa mereka aktif, kelompok ini tuh suka banget ngelakuin perampasan dan pencurian ke para pelancong, ke para musafir, sambil korbannya mereka bunuh. Kenapa dibunuh? Hal ini dilakuin sebagai bentuk penghormatan mereka ke Dewi Kali, Dewi kematian, kerusakan, dan kehancuran. Iya, jadi mereka percaya kalau mereka tuh diciptakan dari keringatnya Dewi Kali. Dan dengan mereka melakukan kejahatan dan kerusakan di bumi, sang Dewi tuh jadi senang. Dewi Kali tuh jadi nggak akan ngamuk dan ngelakuin kerusakan dengan tangannya sendiri. Soalnya ya udah diwakilin sama versi kecil-kecilnya kan, udah diwakilin sama Tagi kan, udah diwakilin sama keringat-keringatnya ini. Ya walaupun pastinya ngebunuh tuh nggak bisa disebut sebagai kejahatan kecil, tapi mereka yakin kalau itu tuh hal yang bener buat dilakuin. Itu tuh hal yang bisa mencegah kerusakan yang lebih besar. Makanya selain dikenal sebagai kelompok kejahatan, Tagi juga tuh disebut sebagai sekte dari agama Hindu. Cuma terus yang menarik lagi nih, kalau menurut History Beats, lebih banyak yang yakin kalau Tagi itu justru nggak berasal dari orang Hindu loh. Justru mereka adalah para penjahat muslim yang melarikan diri dari prajuritnya Mughal Akbar. Dari prajuritnya Akbar yang agung. Dari prajuritnya pemimpin kekaisaran Mughal. Tapi pendapat ini juga tuh nggak bisa dikonfirmasi kebenarannya ya. Soalnya ya balik lagi. Catatan tentang Tagi kan tadi kan udah muncul sejak tahun 1300-an kan. Sedangkan kekaisaran Mughal itu aja tuh baru didirikannya tuh di tahun 1500-an. Jadi kalau dibandingin sama kekaisaran Mughal aja kan lebih tua catatan tentang Tagi kan. Jadi ya terasa nggak mungkin lah kalau Tagi tuh awalnya adalah penjahat muslim yang lari dari tentara Mughal. Itu nggak mungkin tuh. Orang catatan tentang mereka aja lebih tua 200 tahun lagi. Terus lagian orang muslim juga kan nggak percaya sama Dewi Kali kan. Jadi ngapain mereka ngelakuin ritual buat Dewi yang nggak mereka percaya. Cuma ya nggak tahu juga deh kalau ternyata muslim di India waktu itu juga percaya sama dewi-dewinya sebagai tahayul atau gimana kan. Kita nggak tahu kan. Yang pasti pokoknya banyak yang yakin kalau Tagi itu berasal dari orang-orang
orang Islam di sana. Terus pendapat yang lain lagi, kalau menurut Mike Dash di bukunya yang berjudul Thug: The True Story of India's Murderous Cult, di situ dia bilang kalau Thug itu nggak ada kaitannya sama Hindu. Soalnya kalau menurut dia, awal kemunculan Thug itu ya dari orang-orang Islam yang nggak percaya sama dewa-dewi. Jadi nggak ada kaitannya tuh mereka tuh sama agama Hindu. Cuma terus seiring waktu, sebagian dari para Thug ini mereka tuh ngait-ngaitin apa yang mereka lakukan ke Dewi Kali sebagai pembenaran atas tindakan mereka. Jadi awal mulanya Thug ini ada beberapa versi nih. Ada yang pure Hindu, ada yang Islam, ada yang Islam tapi make kedok Hindu. Jadi ya cukup macem-macem nih ya. Kalau menurut historik misteris, dalam melakukan kejahatannya, Thug itu dibagi lagi jadi kelompok-kelompok kecil yang masing-masingnya tuh punya tugas yang beda-beda. Dan karena Thug itu menghindari beraksi di rumah-rumah warga karena terlalu beresiko kan, jadinya mereka tuh milih beraksi di jalan. Mereka ngincar para musafir atau para pelancong yang melakukan perjalanan jauh. Ya, begal sih ya intinya ya. Nah, dalam melakukan aksinya, strategi mereka tuh biasanya awalnya salah satu atau beberapa orang Thug itu bakal pura-pura jadi sesama musafir juga. Terus mereka bakal ngajak targetnya ngobrol-ngobrol sambil nyari tahu berapa nih kira-kira nih harta yang dia bawa nih. Nah, selama si musafir palsu ini nemenin targetnya jalan, Thug yang lain tuh bakal ngintai dari jauh buat ngecek kondisi. Nah, kalau setelah ngobrol-ngobrol dirasa si target ini cocok buat dijadiin korban, ada harta yang bisa dirampas. Dari situ, salah satu Thug yang lain bakal ngalihin perhatian korban biar korbannya lengah. Dan Thug yang lainnya lagi itu bakal langsung ngejerat leher korban pakai kain atau tali sampai si korbannya tewas. Sedangkan yang lain lagi, tagi-tagi yang lain lagi, mereka tetap mantau kondisi. Jadi minimal kelompok tagi kecil ini nih terdiri dari 3 orang nih. 1 pengalih perhatian, 1 pengintai, dan 1 lagi eksekutor. Itu kalau musafirnya sendirian. Tapi kalau yang mereka incar tuh musafir yang berkelompok, ya anggota tagi yang turun tuh bakal lebih banyak lagi. Ya intinya pokoknya mereka tuh selalu beraksi dengan orang yang lebih banyak dari kelompok musafir yang mereka targetin. Kalau targetnya 1 orang kan berarti yang turun 3 orang kan. Kalau targetnya 3 orang mungkin yang turun 9 orangan. Ya pokoknya selalu lebih banyak lah mereka lah. Terus kalau menurut historical blindness, sebenarnya tagi tuh bisa melakukan pembunuhan pakai berbagai cara ya, termasuk pakai pedang atau racun. Tapi tetap yang paling umum, yang paling banyak dilakuin tuh emang nyekek korbannya pakai tali atau pakai kain. Dan kain di sini nih bisa kain apa aja yang nggak akan dianggap mencurigakan kalau mereka pakai. Jadi bisa kain tangan, bandana, kain pinggang, atau turban. Dan kenapa mereka lebih memprioritaskan nyeki korbannya dibanding nusuk atau nebas, itu juga ada alasannya loh ternyata loh. Alasannya soalnya di era Mughal, seorang pembunuh tuh baru akan dieksekusi mati kalau korbannya berdarah. Soalnya kalau ada yang meninggal tanpa darah, itu dianggapnya masih ada kemungkinan dia mati alami. Jadi kalaupun misalnya mereka ketahuan ngebunuh nih, selama si korbannya nggak ada darahnya, ya paling mereka cuma bakal di penjara doang. Nah, beda cerita kalau korbannya sampai ngeluarin darah. Nah, itu baru tuh bisa dieksekusi tuh si pelaku tuh. Nah, makanya buat menghindari ini, akhirnya para tagi tuh lebih milih metode yang nggak berdarah. Biar kalau apes-apesnya mereka ketangkep, ya mereka nggak akan dieksekusi kan. Paling cuma di penjara doang. Dan akhirnya kebiasaannya kayak ini terus dilanjutin sampai berabad-abad setelahnya. Sampai jauh setelah kekaisaran Mughalnya runtuh. Akhirnya walaupun hukum kalau berdarah baru dieksekusi tadi udah nggak ada, tapi tetap tuh, para tagi ini tetap ngebunuh korbannya dengan cara nyekek. Udah jadi tradisi ya, udah turun-temurun kan akhirnya kan. He says they've been murdering travelers for centuries. I have to get proof. Our traveler is one of them. One of you has betrayed us. Nah, kalau menurut Ancient Origins, walaupun sebagai ritual persembahan ke Dewi Kali itu mengharuskan mereka buat ngebunuh, tapi ada nih satu kaum yang mereka haramkan buat dibunuh, yaitu kaum Brahmana. Kenapa Brahmana diharamkan? Soalnya kaum Brahmana tuh mereka anggap suci. Terus selain Brahmana, mereka juga tuh menghindari banget jatuhnya korban perempuan dan anak-anak. Walaupun ya kalau terpaksa ya udah hajar-hajar aja. Tapi tetap itu kalau terpaksa banget. Tapi tetap sebisa mungkin enggak. Soalnya mereka yakin kalau perempuan tuh adalah perwujudan dari Dewi Kali. Dan buat anak-anak ya itu karena nggak pantas jadi korban aja. Jadi biasanya kalau korbannya nih perempuan sama anak-anak, ya udah ambil barangnya tapi orangnya mereka lepasin, terutama kalau anaknya perempuan.
korban. Nah, kalau korbannya anaknya laki-laki, dia bakal dibawa buat dilatih jadi tagi penerus. Sama sambil si anak ini dilatih, sambil dia dibawa juga kalau tagi-tagi yang lebih seniornya beraksi. Soalnya kalau mereka ngebawa anak kecil, mereka tuh lebih nggak dicurigain kan. Ya, siapa yang nyangka kan kalau bocah yang nemenin perjalanan melancong mereka ternyata anggota tagi juga. Pinter ya strateginya ya. Dan walaupun mayoritas keanggotaan tagi itu turun-temurun dari bapak ke anak, tapi kasus-kasus anak korban yang dipaksa jadi tagi tuh banyak juga loh. Oh ya, ini buat ngebedain kelompok mana yang musafir beneran dan kelompok mana yang sesama tagi, ini mereka nih punya kayak semacam tanda gitu. Tanda yang beda-beda yang cuma diketahui sama sesama anggota tagi. Terus mereka juga tuh punya bahasa sandi, bahasa rahasia sendiri yang disebut ramasi, yang cuma mereka-mereka doang yang ngerti. Jadi ya mereka nggak akan salah sasaran tuh, nggak akan tuh tagi ngehantam tagi lain tuh nggak akan. Ini rapi juga ya berarti ya organisasinya ya. In this historical setting was written Confessions of a Thug, a fictional story about Pathan Amir Ali, whose parents were mercilessly killed by thugs, adopted by the childless thug Ismail, raising Amir Ali as his own, teaching him the tricks of the trade, who grew up to become one of the most dreaded thugs of the region. Nah, selama berabad-abad, dari generasi ke generasi, berbagai pemimpin India tuh udah nyoba ngeberantas para tagi ini. Mulai dari kerajaan Hindu, kekaisaran Islam, sampai kolonial Inggris. Semuanya tuh pada berusaha buat ngeberantas tagi. Kalau menurut Indian Culture, website resminya pemerintah India, mereka bilang, waktu Inggris datang ke India, kelompok-kelompok tagi tuh sering banget bikin kacau di wilayah mereka. Bikin kacau di wilayah yang dikuasai sama Inggris. Sampai akhirnya di tahun 1830-an, Inggris ngebikin banyak aturan dan undang-undang pembatasan dan pemberantasan kriminal. Dan akhirnya dari situ, setiap tagi yang ditangkap tuh dia bakal dipaksa buat ngasih bocoran dan informasi soal rekan-rekan mereka yang lain. Soal markas dan segala macemnya, biar bisa diberantas semua. Terus nanti mereka yang ditangkap-tangkepin ini bakal diadili dan dihukum sesuai dengan kejahatan yang udah mereka lakukan. Dan dari sinilah nama tagi ini jadi mulai mendunia. Nama tagi ini jadi mulai keluar dari India, khususnya ke Inggris. Sampai akhirnya, ini gue yakin udah banyak yang ngerasa ini ada kaitannya nih. Sampai akhirnya nama tagi sendiri itu jadi diadaptasi ke dalam bahasa Inggris. Jadi kata thug yang artinya penjahat atau kriminal. Nah, terus kalau menurut Infinity Explorers, beberapa perkiraan nyebut kalau total korban yang udah dihabisi sama tagi itu berjumlah 2 juta orang. Dan Guinness Book of Records nyatat kalau Behram Jamedar yang dijuluki sebagai King of Thugs, dia tuh merupakan pembunuh paling produktif dengan korban paling banyak di dunia. Disebut dari tahun 1790 sampai 1840, paling sedikit Behram tuh udah nyekek 931 orang. Sebelum akhirnya dia dan keluarganya ditangkap dan dieksekusi sama Inggris. Gila. Hampir 1000 anjir korbannya anjir. Dicekekin satu-satu loh itu loh selama itu loh. Wah. Jamedar. The Thuggees were a mysterious and dangerous group, hidden in the shadows. To join them, Behram had to prove himself worthy. Nah, buat sekarang, tagi ini bisa dibilang udah nggak ada ya. Soalnya waktu dibasmi sama Inggris, tagi-tagi itu jadi pada ketakutan. Pada berhenti akhirnya mereka. Ya, walaupun pastinya dari situ kejahatan lain di India selain tagi itu masih banyak ya di mana-mana ya. Cuma ya beda bentuk aja. Kayak contohnya kalau yang di zaman modern tuh ini nih. Scam turis yang lagi traveling ke sana. Nah, itu banyak banget kan sekarang kan. Tapi ya untungnya yang scam-scam ini nggak sampai dibunuh sih. Dan yang ngelakuin itu juga tuh bukan tagi. Tapi ya emang scammer jalanan aja udah. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Tagi sama begal di kita tuh sama gak sih? Atau tetap beda? Karena secara historis tagi tuh lebih panjang. Yang mana nih? Silakan komen. With the arrival of the British and the development of railways across the subcontinent, the Thuggee found it far more difficult to ambush lone travelers. Oke, sekian dari mingguin kali ini tentang tagi, begal legendaris India yang beraksi selama 6 abad. Tapi dari sini gue ngeliat ini berarti ada sisi positifnya dari kedatangan Inggris juga ya. Kalau Inggris nggak datang, mungkin tagi-tagi ini belum bisa dibasmi loh. Ya, kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan
bukan berarti